Halo semua, hari ini kita akan kupas tuntas perjalanan salah satu mobil keluarga paling populer di Indonesia, Suzuki R3. Dari model pertamanya yang bisa dibilang mengubah peta persaingan, sampai ke versi hybrid canggih yang kita lihat sekarang. Kita bakal telusuri setiap generasinya, bongkar apa aja kelebihannya, dan tentu saja apa aja sih kekurangannya. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari awal mula R3 lahir dan bikin heboh. Terus kita lanjut ke tiap generasinya. Lihat apa aja yang baru, apa yang diperbaiki. Nggak lupa, kita juga akan bahas penyakit yang sering dikeluhkan. Dan di akhir, kita coba simpulkan, kira-kira model mana yang paling cocok buat Anda. Yuk, kita mundur dulu ke tahun 2012. Kenapa sih kemunculan R3 waktu itu jadi momen yang krusial banget? Jawabannya sederhana. Suzuki menawarkan sesuatu yang benar-benar beda dari mobil keluarga yang ada di pasaran saat itu. Dulu itu, MPV identik dengan sasis tangga atau body on frame. Jujur aja, rasanya kaku, bantingan yang keras, dan handlingnya mirip-mirip truk. Nah, Suzuki datang dengan R3 yang basisnya diambil dari Suzuki Swift. Hasilnya, kenyamanan dan cara berkendaranya jadi mirip sedan. Ini terobosan besar yang langsung bikin para pesaingnya kelabakan. Oke, sekarang kita bedah generasi pertamanya. Ini adalah formula asli R3. Mobil yang nyaman, fungsional, tapi ya namanya juga produk awal pasti ada beberapa kompromi yang harus kita terima. Jantung pacunya adalah mesin K14B. Mesin ini bisa dibilang legendaris. Kenapa? Karena terkenal super irit buat harian dan daya tahannya itu loh, bandel banget. Banyak yang bilang komponennya awet dan gak rewel. Nah, ini dia kompromi terbesarnya. Walaupun irit dan bandel, tenaganya terasa pas-pasan. Kalau mobil diisi penuh 7 orang, ditambah barang bawaan, terus ketemu tanjakan curam, wah, mesinnya harus berteriak dulu di putaran tinggi biar bisa nanjak. Tapi salutnya, Suzuki cepet banget dengerin keluhan konsumen. Awalnya kan nggak ada AC double blower, penumpang belakang kepanasan. Setahun kemudian, langsung deh dipasang buat tipe GL dan GX. Terus mereka juga coba naik kelas dengan meluncurkan varian Brezza yang tampilannya lebih mewah dan fiturnya lebih modern. Kita lompat ke tahun 2018. Ini bukan sekedar facelift. Ini adalah kelahiran kembali R3. Sebuah perombakan total yang dirancang untuk menjawab dua masalah terbesar dari generasi sebelumnya, ruang kabin dan tenaga. Senjata rahasianya, platform baru bernama HERT-CT. Gampangnya, ini adalah arsitektur chassis yang pakai material baja lebih ringan tapi jauh lebih kuat. Hasilnya, bodinya bisa dibuat lebih besar, lebih aman. Tapi anehnya, bobotnya tetap enteng dan efisien. Keren kan? Dan efeknya langsung kelihatan. Lihat aja perbandingan ukurannya. Mobil ini jadi jauh lebih panjang dan lebih lebar. Artinya, ya jelas, kabinnya jadi super lega, terutama untuk penumpang baris kedua dan ketiga. Masalah kesempitan di generasi pertama langsung teratasi. Terus, buat yang suka ngeluh tenaganya kurang, Suzuki kasih mesin baru yang lebih besar, K15B. Peningkatannya mungkin kelihatannya nggak drastis, tapi di jalanan rasanya beda banget. Tarikannya lebih berisi, jadi lebih pede buat nyalip atau nanjak dengan muatan penuh. Zaman terus berubah. Harga BBM jadi isu sensitif. Suzuki pun nggak tinggal diam. Mereka membawa inovasi baru ke segmen ini, yaitu teknologi Smart Hybrid. Ini adalah babak baru dalam evolusi R3 yang fokusnya ke efisiensi. Nah, yang perlu dicatat, ini adalah sistem mild hybrid. Jadi mobilnya nggak bisa jalan pakai listrik murni ya. Tugas utamanya adalah untuk membantu mesin bensin, meringankan kerjanya, terutama pas kondisi stop and go di perkotaan yang bikin boros bensin. Cara kerjanya itu pinter tapi simpel. Waktu Anda ngerem, energi yang biasanya kebuang sia-sia itu ditangkap dan disimpan di baterai. Terus pas berhenti di lampu merah, mesinnya mati otomatis. Begitu mau jalan lagi, ada dorongan listrik kecil yang bantu akselerasi awal. Efeknya, bensin jadi lebih irit. Dan Suzuki terus menyempurnakannya. Di model terbaru R3 Hybrid Cruise, kapasitas baterainya diperbesar lebih dari 60%. Artinya, fitur-fitur pintar tadi bisa bekerja lebih sering dan durasinya lebih lama. Ujung-ujungnya, ya mobil jadi makin hemat lagi. Oke, kita udah bahas semua yang bagus-bagus. Sekarang, biar adil, kita harus bahas juga sisi gelapnya. Ada beberapa penyakit atau masalah teknis yang sepertinya terus muncul dari generasi ke generasi dan sering jadi keluhan para penggunanya.
Isu-isu ini kayaknya udah jadi rahasia umum. Mulai dari bunyi gluduk-gluduk yang khas dari suspensi depan, tuas transmisi manual yang kadang susah pindah gigi, sampai peredaman kabin yang dirasa masih kurang senyap. Ini semua adalah pertimbangan serius, terutama kalau ada berencana meminang R3 bekas. Jadi, setelah kita tahu semua kelebihan dan kekurangannya, pertanyaannya sekarang adalah R3 yang mana yang paling pas buat kamu? Nah, mari kita coba simpulkan biar gampang milihnya. Gampangnya begini, kalau budget Anda terbatas tapi pengen mobil keluarga yang bantingannya nyaman, generasi pertama adalah pilihan yang sangat bijak. Kalau prioritas utama adalah performa mesin dan kabin yang super lega untuk keluarga besar, All New R3 adalah jawabannya. Tapi, kalau keseharian Anda bertarung dengan macetnya kota dan pengen irit bensin, varian hybrid jelas juaranya. Jadi, poin utamanya adalah ini. R3 itu mobil yang cerdas dalam menawarkan sebuah paket seimbang. Keseimbangan antara kenyamanan, ruang, dan efisiensi dengan harga yang masuk akal. Tapi kuncinya adalah Anda harus tahu dan siap dengan beberapa kekurangan teknisnya yang konsisten ada. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda berpikir, setelah era hybrid yang fokusnya pada efisiensi, kira-kira inovasi besar apa lagi sih yang paling dibutuhkan oleh mobil keluarga di Indonesia selanjutnya? Coba pikirkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.